Sekarang kita akan menuju ke Yogyakarta untuk menemui Bambang Utomo. Nah, Bambang Utomo ini disebut-sebut sebagai grantor yang berada di balik sertifikat Phoenix. Penasaran dengan sosok Bambang Utomo, orang penting di balik Kesultanan Selako, kami pun membuat janji bertemu. Bambang bersedia menemui Insight di rumah tinggalnya Senin 27 Januari lalu. Hingga akhirnya kami diperlihatkan dokumen Phoenix yang dimaksud. Mengklaim sebagai satu-satunya pemberi jaminan dari dokumen Phoenix, Bambang mengaku memiliki dana tidak terbatas. Namun katanya, dana itu masih tertahan di Bank Swiss. Anehnya, saat ditanya soal keaslian dokumen tersebut, ia tidak bisa membuktikan. Apakah dari Project Phoenix ini ada dokumen asli yang membuktikan bahwa memang ini seperti yang diperkirakan? Betul, ada. Di BI ada. Di Sektek ada. Di DPR pun ada, MPR. Di Badan Intelijen Negara pun ada. Di Mabes Polri selalu ada. Pak Bambang sebagai grantor tentunya posisinya tertinggi begitu. Betul. Tentu sudah berwenang untuk memegang sertifikat aslinya Pak dari Project Phoenix. Betul. Bapak ada sertifikat aslinya? Saya disimpan baik-baik. Oke, sertifikat aslinya Bapak ada? Sertifikat Phoenix ini? Ya ini dia. Ini Aslinya saya. Oke, ini fotokopian Pak. Iya, Kalau tapi yang- aslinya saya. Jikalau bukan saya, atau tanda tangan saya, atau sidik jari saya, itu palsu. sekaligus untuk Bagi saya, penjelasan Bambang Utomo sungguh simpang siur alias sumir belaka. Sesekali menyebut The Fed, lalu sumber pendanaan utang negara-negara di dunia. Ia juga mengklaim satu-satunya orang yang bisa mengatur percetakan uang di dunia. Tapi di lain sisi, dia juga menyebut dana 13.000 triliun miliknya dipinjamkan pada Presiden Soeharto. Di salah satu halaman dokumen Phoenix yang ditunjukkan, tercantum nama Soekarno dan Sarinah sebagai pemberi aset kepada Bambang Utomo. originalnya itu authorized letter dari Mr. Soekarno. Ini artinya Bung Karno kepada Ibu Sarinah. Berarti bisa dibilang harta ini dari Bung Karno kepada... Tidak. Bung Karno itu hanya mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan itu. Makanya trust. Simpang siur informasi harta Soekarno atau harta raja-raja di Bank Swiss sudah bolak-balik muncul di tanah air. Banyak pihak mengklaim memiliki surat kuasa pencairan, mengaku pemegang mandat paling sahih, hingga memicu perburuan harta Nusantara. Namun, ujung-ujungnya hanya penggalangan dana dari masyarakat. Demi mengetahui informasi yang jelas, Insight menemui Sukmawati, anak keempat Soekarno. Dokumen yang beredar di masyarakat disebut hanyalah buat-buatan alias palsu. Saya dengan Yayasan Bung Karno berkantor di gedung proklamasi ini sejak 2001 itu zamannya Gus Dur, Presiden Gus Dur. Nah itu pun juga sudah ada orang Ada yang yang- mau menghadap. Dia langsung ngomong tentang dia harta Bung bawa- Karno gitu Bu, datang ke Bu Sukma. dia bawa tas apa sih yang segi 4 itu 4 tas, saya ingat. Terus saya lihat, pertama saya lihat itu tanda tangannya bapak saya udah beda. Saya tahu sekali tanda tangan bapak gitu, jadi ini sih udah palsu gitu. Pusri dari Kesultanan Selako yang mengklaim ada soal dokumen Phoenix ini. Nah, ada grantor atau yang memberikan jaminan itu bernama Pak Bambang Utomo. Di situ ada pasal-pasal dan ada nama disebut di situ, menyebutkan bahwa Bambang Utomo adalah satu-satunya ahli waris dari Sarinah. Dari Sarinah Sarinah ini yang apa? mendapatkan mandat dari Soekarno dalam bahasa Inggris, Bu. Dokumennya cukup meyakinkan gitu. Sarinah Satu-satunya kan ahli waris. pengasuh bapak saya, Hmm. pengasuh Bung Karno gitu. Enggak lah. Adopted son of Sarinah, di situ tulisannya. Anak angkat dari Ibu Sarinah dan berhak untuk mencairkan dana. Enggak, jangan. Nggak ada itu, Bu.